EUBIA Finance dari hampir $12 turun ke bawah $1. Masih bisa balik ke $5 nggak sih? Pertanyaan ini pasti ada di kepala banyak orang. Dulu, EVA itu bukan proyek ejek. Dia pernah jadi salah satu protokol DeFi yang paling hype, paling dibicarakan di ekosistem Ton. Harganya pernah terbang tinggi, menyentuh hampir $12. Waktu itu, semua orang kayaknya sepakat. Ini adalah proyek masa depan. Ini adalah the next big thing. Tapi lihat hari ini, harga EVA sekarang diperdagangkan di sekitar 98 sen. Anjlok lebih dari 90% dari puncaknya. Dan sekarang, sentimennya berbalik. Orang-orang mulai bertanya, ini proyek masih bisa bangkit nggak? Masih realistis nggak sih? Berharap bisa balik ke $5? Jawaban jujurnya adalah, bisa. Tapi, ini yang paling penting. Bukan dengan cara yang mudah, dan sudah pasti, bukan dengan cara yang instan. Mari kita bongkar ceritanya secara jujur, tanpa hype, tanpa FOMO, biar kita semua paham apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kenapa sih EVA bisa jatuh sedalam ini? Banyak yang mikir ini scam, atau proyeknya ditinggalin developernya. Sebenarnya, bukan itu. Ini bukan karena penipuan, atau proyeknya mati seketika. Alasan utamanya jauh lebih brutal, karena struktur pasar kripto itu sendiri memang kejam. Ada beberapa alasan utama kenapa harganya bisa terjun bebas. Pertama, overhype. Saat launching, harga EVA naik gila-gilaan bukan karena produknya sudah matang sempurna atau dipakai jutaan orang. Bukan. Harganya naik karena kombinasi dari banyak faktor. FOMO atau rasa takut ketinggalan, hype besar-besaran di Twitter dan Telegram. Para pemburu airdrop yang masuk besar-besaran venture capital atau VC yang ikut memompa, dan tentu saja para influencer yang ikut main api mempromosikannya. Saat fondasi kenaikan harga adalah hype, penurunannya juga akan sama cepatnya. Kedua, adanya token unlock besar-besaran. Ini adalah momen krusial yang sering dilupakan banyak investor retail. Saat token milik VC dan investor awal mulai bisa dijual atau unlock, apa yang terjadi? Supply token di pasar tiba-tiba meledak. Jumlah token yang beredar jadi jauh lebih banyak. Hukum ekonomi sederhana berlaku. Ketika supply meningkat drastis, sementara permintaan stagnan, harga pasti akan tertekan ke bawah. Mereka yang beli di harga murah pasti mau ambil untung kan? Ketiga, kepanikan investor retail yang akhirnya jual rugi. Bayangkan skenarionya. Harga mulai turun karena token unlock. Begitu harga drop 30-40%, orang-orang yang baru masuk mulai panik. Mereka takut uangnya habis. Stop loss mereka kena. Memicu penjualan otomatis, dan ini menciptakan efek bola salju. Penjualan panik memicu penjualan panik lainnya, membuat penurunan harga semakin dalam dan semakin cepat. Inilah yang disebut panic selling atau capitulation. Dan yang terakhir, fokus market global berubah. Uang di pasar kripto itu selalu bergerak mencari narasi baru yang lebih seksi. Di satu waktu, uang mengalir deras ke Bitcoin dan Ethereum. Di waktu lain, uang pindah ke memecoin yang bisa naik ribuan persen dalam semalam. Lalu, uang pindah lagi ke altcoin-altcoin baru yang menjanjikan teknologi canggih. Nah, proyek seperti EVA yang sudah melewati fase hype awalnya seringkali ditinggalkan sementara. Aliran dana segar berhenti masuk, membuat harganya sulit untuk pulih. Tapi, pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, apakah EVA benar-benar sudah mati? Apakah ini akhir dari ceritanya? Nah, ini bagian yang menarik. Berdasarkan data yang ada, EVA itu proyeknya belum mati. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Masih ada aktivitas pengembangan yang berjalan di belakang layar. Timnya masih melakukan update, masih memperbaiki bug. Ekosistemnya juga masih aktif. Meskipun tidak seramai dulu, komunitasnya masih ada, diskusinya masih berjalan. Dan yang tidak kalah penting, ekosistem Ton secara keseluruhan justru mulai mendapat lebih banyak perhatian. Semakin banyak orang melirik Ton,
semakin besar potensi proyek-proyek di dalamnya untuk ikut terangkat. Fenomena ini bukan hal baru. Banyak proyek DeFi di blockchain lain juga pernah mengalami fase berdarah-darah seperti ini sebelum akhirnya mereka rebound atau bangkit kembali dengan lebih kuat. Artinya apa? Eva itu bukan proyek zombie, bukan proyek yang ditinggal mati begitu saja. Ceritanya belum selesai, potensinya masih ada. Oke, kalau proyeknya belum mati, lalu apa syaratnya supaya EVA bisa balik ke $5? Nah, kalau kita mau jujur dan realistis, harga itu nggak bisa naik hanya karena harapan atau hope semata. Harus ada bensin yang nyata, harus ada pendorong fundamental yang kuat. EVA bisa saja kembali ke $5 kalau beberapa syarat ini terpenuhi. Pertama, dan ini yang paling krusial, produknya harus benar-benar dipakai oleh pengguna nyata, bukan cuma dipakai oleh bot-bot farming yang hanya mencari keuntungan jangka pendek. Harus ada adopsi organik. Kedua, volume perdagangannya harus naik secara organik. Artinya, banyak orang yang benar-benar jual beli token EVA karena percaya pada fundamentalnya, bukan karena ikat-ikatan grup pompa-pompa. Ketiga, TVL atau Total Value Like-nya harus naik secara serius. TVL ini menunjukkan berapa banyak uang yang dikunci di dalam protokol DeFi tersebut. Semakin tinggi TVL, semakin besar kepercayaan orang terhadap platform itu. Keempat, listing di exchange atau bursa besar lainnya. Listing di bursa seperti Binance, Coinbase, atau Bybit bisa membuka akses ke jutaan investor baru dan meningkatkan likuiditas secara signifikan. Dan kelima, yang mungkin paling menentukan, pasar kripto secara keseluruhan harus masuk ke fase alseason gila. Ini adalah fase di mana uang mengalir deras ke altcoin dan hampir semua koin-koin kecil bisa naik ratusan, bahkan ribuan %. Kalau 3-5 faktor ini terjadi bersamaan, maka target $5 itu bukan lagi mimpi di siang bolong. Itu bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau yang terjadi hanya setengah-setengah, misalnya produknya dipakai tapi TVL-nya stagnan, mungkin harganya bisa naik, tapi paling realistis hanya ke sekitar $2-3. Untuk menembus $5, butuh kombinasi kekuatan yang sempurna. Sekarang kita bicara soal timeline yang jujur. Kapan kira-kira EVA bisa ke $5? Bulan depan? Jelas tidak mungkin. No chance. 3 bulan dari sekarang? Hampir mustahil. Terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dalam waktu sesingkat itu. Akhir tahun 2025? Nah, ini mulai masuk akal. Mungkin, tapi dengan catatan, market benar-benar gila dan all-season terjadi besar-besaran. Tahun 2026? Ini timeline yang terdengar lebih realistis. Kenapa butuh waktu selama itu? Karena pasar kripto itu bergerak dalam siklus. Setiap siklus selalu punya fase yang bisa diprediksi. Ada fase mati rasa, di mana tidak ada yang peduli dengan kripto. Lalu fase benci kripto, di mana media memberitakan hal-hal negatif. Lalu fase lupa, orang-orang sudah tidak membicarakannya lagi. Dan tiba-tiba, boom, all-season datang, harga-harga terbang, orang-orang baru masuk dengan FOMO, dan siklus berulang lagi sampai retail terakhir yang masuk jadi korban. EVA butuh siklus penuh itu untuk bisa mencapai potensinya kembali. Lalu, apa strategi yang paling sehat buat kita sebagai investor retail, terutama Gen Z yang baru masuk ke dunia kripto? Kalau kamu tertarik dengan EVA, ini mindset yang harus kamu tanamkan. Pertama, jangan pernah berharap bisa hidup 100% hanya dari satu koin. Itu resep bencana. Kedua, jangan pernah all in. Jangan masukkan semua uangmu ke satu aset berisiko tinggi. Gunakan strategi DCA atau dollar cost averaging, yaitu membeli sedikit demi sedikit secara rutin, entah itu mingguan atau bulanan. Ini membantu mengurangi risiko membeli di harga puncak. Fokus pada manajemen risiko. Tentukan berapa persen dari portofolio kamu yang siap hilang
jika skenario terburuk terjadi. Dan yang terakhir, ambil keuntungan secara bertahap. Kalau harga naik 100%, tidak ada salahnya menjual 20 atau 30% untuk mengamankan modal. Anggap saja IFA ini seperti Lotera, high risk, high reward. Tapi Lotera yang kita mainkan pakai otak, pakai analisis, bukan cuma tebak-tebakan. Kalau harganya naik, kita tersenyum bahagia. Kalau harganya turun lagi, kita tidak sampai bangkrut. Karena kita sudah mengatur risikonya. Pada akhirnya ini adalah tentang filosofi kripto yang realistis. Kripto itu bukan tempat untuk mencari mimpi palsu atau kaya mendadak dalam semalam. Kripto adalah arena di mana mindset dan mental kita benar-benar diuji. FAA bisa jadi salah satu dari 3 hal. Sebuah comeback story yang legendaris, sebuah proyek mati yang dilupakan, atau sebuah proyek mediocre yang harganya hanya bergerak naik turun tanpa arah yang jelas. Kita tidak bisa mengontrol market, kita tidak bisa menyuruh harga naik atau turun, tapi kita bisa 100% mengontrol diri kita sendiri. Yang paling penting adalah jangan jadi korban FOMO, jangan jadi backholder selamanya yang terus memegang aset rugi tanpa rencana, dan jangan pernah menjadi trader yang emosional. Harga bisa turun, chart bisa berwarna merah, market bisa terasa sangat kejam. Tapi, kalau mindset kita terus naik level, kalau kita terus belajar dan beradaptasi, kita tidak akan ikut tenggelam bersama market. Jadi, bagaimana dengan IFA? Proyeknya belum mati. Harapannya masih ada. Tapi pada akhirnya, semua keputusan ada di tangan kamu. Lakukan risetmu sendiri. Vibe positif aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe ya.